إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirun wal hadirat, demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini, dan akan kita ambil faidah pada kesempatan malam hari ini kembali di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa faedah tadi malam? Abu Us? Nabi menyalatkan jenazah yang biasa dengan Nabi salat di Madinah. Ini menunjukkan bahwa adanya salat gaib. Salat apa? Salat gaib. Salat gaib. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah yang lain? Ya? Ahsanta. Saf ketika salat al-janazah. Barakallahu fikum. Baik, malam ini akan kita ambil babu sufufis sibyan ma'ar rijali fil janaiz. Bab safnya anak kecil bersama orang dewasa ketika sholat janazah. Bab saf anak kecil bersama laki-laki dewasa ketika apa? Sholat janazah. Qala haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qala haddatsana Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani an Amir, dari Amir, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin qad dufina lailan, Nabi melewati satu kuburan yang dikebumikan tadi malam. Yang sudah kita jelaskan, kanggo nguburang kekelem. Boleh menguburkan apa? Malam hari jikalau diperlukan. Dimakruhkan menguburkan malam hari kalau yang sholat itu jumlahnya sedikit. Jelas? Kalian di Makkah, Madinah, tidak ada bedanya, siang malam tetap aja. Maghrib janazah, maghrib sholat. Isya kenapa? Ya luwe manusia tuh lautan manusia jutaan sekali sholat. Baik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam melewati satu kuburan yang
isinya dimakamkan semalam. Karena mereka itu menyegerakan penyelenggaraan apa? Jenazah. Faqala mata dufina hadza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kapan dimakamkan ini? Kapan pemakamannya ini? Qalul barihah, semalam, malam. Qala afala adzantumuni. Kenapa kalian tidak memberitakan aku? Qalu dafannahu fi dhulmatil lail fakarihna an nuqidhat. Ya Rasulullah, kami memakamkannya di tengah gelapnya malam, maka kami tidak mau membangunkan engkau. Kami tidak mau menyusahkan engkau. Ndek kami mele ngerepotin sidak kakelem. Faqama, langsung Nabi berdiri. Fasofafna khalfahu, kami pun bersaf di belakangnya. Ini menunjukkan apa? Boleh salat jenazah di mana? Kuburan. Satu. Yang kedua, boleh salat jenazah esoknya, lusanya, 1 pekan. 3. Banyak faedah hari sini. 3. Yang sudah sholat jenazah mau ngulangi boleh. Nah, ini bukti sahabat. Kapan ini? Tadi malam. Ya, tadi malam kami sholati, kami makamkan. Loh, kenapa tidak kasih tahu? Kami khawatir memberatkan karena malam hari. Langsung Nabi menyolatinya, kami bersab di belakangnya. Yang ikut tadi malam berarti apa? Ngulangin. Jadi boleh sholat berapa? 2 kali. Qala Ibnu Abbas berkata, wa ana fihim fa shalla alai. Aku ikut di tengah-tengah mereka dan beliau menyolatinya. Ibnu Abbas, Nabi mati saja atau Nabi meninggal dunia alaihi salatu wasalam, belum balik beliau. Berarti menunjukkan apa? Masih kecil. Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia, Ibnu Abbas belum balik. Sekitar 14 tahun umurnya masih. Nah, ini kemungkinan umurnya 7, 6, 8 tahun. Asal mumayyiz. Ingat, berapa umur mumayyiz? Berapa umur mumayyiz? Hamdi. Mana dia? Hamdi Mas Bage. Hah? Berapa umur dikatakan anak mumayyiz? Hah? 10 tahun. Pak Titin 7 tahun. Barakallahu fiik. Ngarang-ngarang ke Pak Titin atau ngombe aku ini. Insyaallah ilmu nih. Alhamdulillah. Dari mana diambil 7 tahun? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7. Nah, dari sini para ulama mengatakan umur anak mumayyiz itu mulai 7. Berapa? 7 tahun. Barakallahu fikum. Cuma tengah-tengah masih kena Pak Titin terus. Apalagi di tengah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Asyahid para jamaah di sini apa? Anak kecil bisa ikut sholat, tidak mesti safnya khusus. Boleh dia campur dengan dewasa. Dan tadi kita sebutkan. 1, boleh nguburin malam. Yang kedua, boleh sholat jenazah di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, boleh telat, boleh besok, boleh lusa, boleh sepekan. Kemudian yang sudah sholat boleh ngulangi sholat. Banyak faedahnya dari hadis ini. Agak siap-siap jemaah lain. Amahar, siap ya. Baik, itu dia faedah dari apa? Sahih Al-Bukhari. Baik, sekarang kita ambil faedah berikutnya. Surat apa tadi malam? Maksud
Hah? No. Mbak ada itu sedangkan Luqman payung. La ilaha illallah. Jujur ya. Tadi malam surat Luqman. Kenapa dinamakan surat Luqman? Abu Raju. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah, ada hadiah Mak? Kasih Abu Raju siwak dulu. Maksud jarak badan tahu ke? Baik. Sekarang surat apa berarti? Suratus Sajdah. Surat Sajdah Makkiyah. Ayatnya hanya 30 ayat saja. Sama dengan suratu Tabarak yang kita baca tadi. Hanya berapa ayat? 30 ayat. Tayyib. Kenapa dinamakan surat As-Sajdah? Karena di dalamnya terkandung sifat-sifat orang beriman yang bersujud kepada Allah ketika mendengar ayat-ayat Quran. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Masya Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat kami ketika diingatkan, mereka itu bagaimana? Kharru sujada, tersungkur turun sujud. Tayyib. Ini sebabnya dinamakan apa? As-Sajdah, karena di dalamnya menyebutkan sifat orang-orang beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika apa? Mereka bersujud kepada Allah, mereka bertasbih ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dia faedah tentang asma'us suwar, nama-nama surah. Jelas? Baik. Sekarang akan kita lanjutkan bagian terakhir dari 33 sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sebutkan apa? Memelihara 3 anak perempuan atau memelihara 3 saudari perempuan. Sekarang akan kita ambil, dan ini lumayan berat, terutama ita sigirang gedak. Apa itu? Kazmul ghaib, menahan amarah. Nahan apa? Amarah. Padahal dia mampu melampiaskannya. Jelas Rah? Menahan apa? Amarah. Wa'adamul ghadab, dan tidak marah. Ditahan amarahnya, dia sanggup tidak marah. Faqad qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjuki aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ingat para jamaah, sudah kita jelaskan. Inilah dia cita-citanya sahabat itu. Belajar itu ngumbe tamat surga, jauh dengan api. Udah itu saja kenangan mereka. Selalu di benaknya sahabat itu masuk surga, jauh dari api neraka. Banyak kisah para jamaah. Contoh, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebut
kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam disiapkan wudu, disiapkan air wudu. Siapa ini? Ini adalah disebutkan Rabi'ah atau Muawiyah bin Rabi'ah. Nabi alaihi salatu wassalam kebiasaannya ketika ada orang berbuat baik kepada beliau, Nabi alaihi salatu wassalam selalu memberikan balasan. Maka itu sebabnya para jemaah, Rabi'ah ibn Ka'ab begitu, Al-Aslami radhiyallahu an, Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami, setiap Nabi orang berbuat baik kepada beliau pasti dibalas. Maka itu sebabnya kita dianjurkan kalau ada orang berbuat baik minimal mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nah, Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami ini menyiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudu. Dia menginap di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu Nabi disiapkan air wudu, Nabi tanya dia, "Sal, silahkan minta, apa maumu?" Qala as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta supaya engkaulah temanku di surga. Aku minta engkaulah temanku di surga. Satu. Contoh lain, lihat kisah Mu'ad yang jadi imam di Masjid Quba. Salat Isya pakai surat Al-Baqarah. Sampai makmumnya Pak mufaraqah mbilin ya. Ya, ditinggalin imamnya sambil gerumun. Sambil menggeru. Rasana ku laporan ente doang jemaah tiba Nabi ngan ya lu pilona kan. Saya laporkan ke Nabi besok sudah nih, katanya enggak tahu kita punya kebun apa. Ya. Begitu dilaporkan, dia duluan datang, baru Mu'ad datang. La uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Ya Rasulullah, aku tuh nggak bisa apa yang diminta sama Mu'ad. Aku nggak bisa apa yang diminta oleh engkau itu. Terus apa yang kamu minta dalam sholatmu? Saya kalau sholat itu minta surga dijauhkan dari api neraka. Lah, Nabi mengatakan saya juga begitu. Kalau sholat itu minta surga dijauhkan dari api neraka. Langsung Mu'ad dinasihati, ya fattanun anta Mu'ad, kamu ini tukang fitnah Mu'ad, katanya. Orang seharusnya dibuat senang sholat, tetapi apalah lari. Kalau sholat Isya itu cukup apa? Baca Al-Ghasyiyah, ya, baca Asy-Syams atau Al-Lail. Jangan panjang-panjang. Ini sudah sholat di Masjid Nabawi, pindah ke Kuba, jadi imam lagi Al-Baqarah kah? Dong pirana selesai, batu ragin rana ngamporang hai bapak. Nah itu sebabnya dia marah. Nah kalau melihat peristiwa ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, selalu yang diminta oleh sahabat itu apa? Surga, masuk surga, jauh dari api neraka. Dullani ala amalin yudkhilul jannah. Tunjuki aku amalan memasukkan aku ke dalam surga. Selalu ini yang diminta oleh sahabat. Ini cita-cita mereka yang paling atas para jemaah. Lamun ditakan macam ya arak si Arab girang ngaji no apa milena ba 2024. Milena apa? Milena tepilean. Ya. Mau jadi apa, caleg. Oh, ini apa rajin ngaji nih. Sai. Dua, yang umbi apa rajin nah. Melena teman tetanggor-tanggor si ustad no. Telu. Girang na me taita lamun dia tengah ngaji.
4. Sok nara minyak batur geger. Perbaiki niat ini para jemaah. Perbaiki, ya. Jadi bagaimana kita ini menuntut ilmu bisa masuk surga? Jangan yang aneh-aneh tujuan dunia ini para jemaah, jangan sudah. Kenapa dunia ini mau tidak mau pasti mengiring? Pasti itu. Dunia ini pasti para jemaah. Yang tidak pasti bagi kita tuh surga. Kalau dunia pasti. Nah tidak tahu niki para jamaah. Tidak ada susah kalau sok beta wah ya. Jadi urusan dunia pasti. Dia kafir raja. Wah besar-besar perutnya. Banyak duitnya. Dia kafir. Apalagi yang beriman. Ya. Enggak akan justru gara-gara kencing manis. Kenapa? Ia kuat mangan. Mangan tinduk, kalah ayam potong. 40 hari sudah bisa dipanen. Pauna apa? Urung 60 petang dasa pun mati. Jadi urusan dunia ini pasti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah itu berikan dunia ini yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Sinda menang si Allah seadena dengan beriman dikasih. Alhamdulillah banyak orang Islam kaya. Deretan orang-orang kaya. Dah banyak nama orang Islam. Ya. Wa man la yuhib. Allah juga kasih dunia ini yang tidak dicintai. Siapa? Orang-orang kafir yang memusuhi dia. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, la ahadun asbaru ala adan sami'ahu min Allah azza wa jalla. Tidak ada yang lebih sabar yang mendengar adza, gangguan yang didengar langsung selain dari Allah azza wa jalla. Dia yang paling sabar. Yad'una lahul walad, menganggap Allah punya anak, fayarzuquhum wa yu'afiyahum. Meskipun Allah dikatakan punya anak, tetap dikasih oleh Allah rezeki. Coba. Meskipun apa punya? Ada yang dikatakan Allah punya anak. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak, tetap dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Dikasih sehat. Jadi urusan dunia pasti. Jadi mula tagin mau doang di dunia aja. Sesuai catat. Maka Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum." Siapa menghendaki dunia beserta hiasannya, kami akan berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun, tentunya sesuai dengan takdir itu. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Nah, ini para jamaah, perlu kita ikhlaskan apa? Niat. Bagaimana kita bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Ini yang wajib kita tanamkan. Maka lihat, dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, maratibul ilm, tingkatan apa? Ilmu. Yang pertama, bahari, apa tingkatan ilmu? An-niyah. Perbaiki niat. Yang kedua, Haji Fahrul, al-istima', mendengar. Ya, diam dan dengarkan. 2. Yang ketiga, Haji Jalal, apa? Memahami. Yang keempat, Faisal Hakul Yakin, Asmadi, Mami Noah, menghafalkan yang perlu dihafal. Abu Hirzi, diamalkan. Yamtun terakhir,
disebarkan. Yang nomor satu apa? An-niyah. Ingat ini para jamaah. Ya, lihat ini para sahabat ini. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, tunjuki aku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Hanya satu kalimat. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Ndak silian. Jangan marah, kamu dapat surga. Ndak sili, jangan marah, engkau dapat surga. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Marah yang bagaimana? Tentunya marah bukan sebab syar'i. Marah karena sebab duniawi yang sepele. Kurang garam, sili. Aduh, Debi pelun deh. Ya, kurang garam apa ini katanya? Sia-sia dina berombok mana? Padahal piraro jeun sia. Satu, gara-gara garam. Ya. Dua, gara-gara telat buka pintu. Padahal istrinya sedang sholat. Baik kalian ada datang belis no. Karena ingat, innal ghadab minasyaitan. Marah itu dari setan para jemaah. Maka Nabi suruh kalau berdiri duduk, kalau duduk tidur. Disuruh wudu, setan. Makanya dalam hadis yang lain, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat la taghdab faraddada miraran, jangan marah, Nabi mengulang. Tapi kalau marah di jalan agama Allah boleh. Sudah kita sebutkan waktu di Rasalian, ada sahabat yang tidak rata anggota wudhunya oleh air. Bagaimana Nabi? Marah. Marahnya itu sayang, jangan sampai umatnya masuk neraka. Umat kullu bid'atin marah apa tidak? Marah. Hati ulah, tapi urusan dunia tuh para urusan sepele. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, bukan namanya orang kuat itu main banting. Bukan kuat. Syadidul ladzi yamdal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya. Itu nama orang kuat lah, kuatnya. Asli kuat. Itu nama orang kuat. Bukan la ilallah. Do beli bawak nih jadi. Beri ya, ri. Ada dia? Alhamdulillah. Iya nih. Macam ini Rai. Wah, jadi petinju Bapak, olahragawan nih. Lalu nengke jadi ketawa modal itu penting nih. Hah? Lemah katanya. Ini loh para jamaah. Jadi Nabi mengatakan satu kalimat, jangan marah, engkau masuk surga. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya pintu yang menjerumuskan manusia ini ke dalam neraka itu diantaranya adalah al-ghadab, marah. Ini yang pertama para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan masuk surga, ya, man kadzama ghaidhan, orang yang mampu menahan amarah. Maka disebutkan juga di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati aw huwa qadirun an yunfidhahu, siapa yang menahan amarahnya padahal mampu dia untuk melampiaskannya. Bau isina mainang ya. Mahar awak ini, masya Allah. Ya.
Mampu dia, tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, sehingga Allah azza wa jalla berikan dia memilih bidadari yang dikehendaki. Pilihan wah. Ya, dia ini apa? Badan besar, ya, kekar, pintar main silat, main konto, main apa? Olahragawan, kenyekan manusia. Ya, ini macam-macam bisa, tapi dia tahan. Mengingat apa? Walakal jannah. Kamu masuk, ditahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk hari kiamat dan diberikan pilihan oleh Allah, pilih bidadari yang kau sukai. Allahu akbar. Hadis ini keluar dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Baik. Berikutnya, luzumul jamaah, tetap bersama ahlus sunnah, tetap bersama al-jamaah, tetap bersama pemimpin, tetap bersama orang-orang yang menegakkan sunnah. Jangan pecah belah. Surga ini para jamaah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian tetap bersama al-jamaah, bersatu di atas al-haq, bersatu mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Karena itulah yang dikatakan jamaatun Nabi. Wa iyyakum wal furqah, jauhkanlah pecah. Ini dia. Jauhi pecah belah. Ingat, yang memecah belah apa? Bidah. Karena disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah dan pecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu akan pasti menggoda orang yang suka sendirian. Maka lihat ya, kalau kurang-kurang bertakwa lamun mesa-mesa ini bayar. Jera kita merokok lamun mesa-mesa. Darah dengan masihnya nah. Hati-hati. Ya. Jera itu jawab pepandangan lagu karena itu mesa-mesa. Bayu. Hati-hati para jemaah. Fa inna syaitan ma'al wahid, setan itu bersama yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu akan lebih jauh dari yang dua orang. Arada bahbuhatal jannah, siapa menghendaki tengahnya surga, falyalzamil jamaah, tetaplah bersama al-jamaah. Ingat, al-jamaah ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak, yang tepat dengan kebenaran meskipun sendirian. Maka di sini al-jamaah komunitas yang berpegang teguh dengan kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah. Mereka disatukan karena sunnah, yang taat kepada pemimpinnya dalam ketaatan, dalam kebaikan, yang tidak memberontak kepada penguasanya meskipun tetap menolak kebatilannya. Ini yang kedua, luzumul jamaah. Yang ketiga, ifsya'us salam, menebarkan salam. Jadi ndak salam papah dah kenal ya.
Ada juga yang kita kata assalamualaikum. Au. Au ana jawab. Assalamualaikum. Nggih. La ilaha illallah. Diucapin selamat ndak mau. Wa it'amut ta'am, suka ngasih orang makan. Enggak ada hujan, enggak ada angin, teh mangan. Mangan doang. Pokoknya jelo ini mangan doang. Suka apa? Ngundang makan. Enggak ada munasabah, enggak ada apa? Enggak ada acaranya. Apa acara apa? Makan. Wasilatul arham, menyambung rahim. Tentu yang disambung ini yang putus. Ya, yang disambung ini apa yang putus? Kita cari. Kita datangi. Tetapi semuanya itu salam karena Allah, memberi makan karena Allah, menyambung rahim juga karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ndak apa-apa musimnya. Assalamualaikum, adik, semeton, kakak. Lalu lah muhajir aja sepi. Ndak. Salam. Kenal ndak kenal, yang penting muslim. Assalamualaikum. Karena ingat, tanda kiamat itu kalau salamnya bagi yang dikenal saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu dek ya? Diko tahu ya? Oh jangan, ini musibah nih para jemaah. Jadi salam kepada yang kita kenal saja itu tanda kiamat. Asal muslim, hukum asalnya Islam. Assalamualaikum. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih orang makan, kasih orang makan, wasilul arham, sambung hubungan rahim, kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang pada tidur. Kanya mai petindok no uras bangun. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan damai. Masuk surga dengan damai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tebarkan salam, suka ngasih orang makan, sambung rahim, salat malam minimal berapa salat malam tersebut? Maksud solas. Oh iya. Ya, minimal 1. Kenapa bilang 11 tadi? Oke. Baik. Yang keempat, al-bara'atu minal kibr wal ghulu fid din. Berlepas diri dari kesombongan. Ingat, sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan orang lain. Itu kibir. Termasuk juga kibir apa itu? Sarung dan celana bagi laki-laki di bawah mata kaki, ini juga kibir. Kemudian berlepas diri dari ghulu, berlebihan dalam
agama. Disuruh zikir 100, iya siu, gulu, ya, dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam jami'nya, man mata, siapa meninggal dunia, wa huwa bari'un minal kibr, dia berlepas diri dari kesombongan. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat semut hitam yang paling kecil dari kibir. Jadi nara marangkun tedes bedang si kode gatino. Tedes atap pinoka. Bedang cek. Ya, semut hitam paling kecil, ada rasa kibir di hati kita, enggak masuk surga. Kenapa para jamaah? Kibir itu ndak ada makhluk yang layak make dia. Yang layak make kibir itu hanya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah azza wa jalla berfirman, ya, wal kibriya'u ridai. Kesombongan itu selendangku. Allah doang. Kalau manusia nggak bisa, dia ada bau, maka nggak masuk surga. Karena Nabi, seberat semut hitam yang paling kecil, nggak masuk surga. Ya Rasulullah, apa itu kibir? Batarul haq, menolak kebenaran. Tolakna dalil no, tolakna si kena, ditolak. Wa ghamtun nas, kemudian pasangannya meremehkan orang lain. Saibanta bada aku, anta baru bertobat, anta baru menggita masjid aku nih. Ya, keturunan Saibanta, nih asli ini keturunan. Kibir. Yang kibir dari makhluk ini pertama iblis. Aba wastakbar. Karena mengatakan apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Siapa yang mati lepas dari kesombongan. Wal ghulu, lepas dari ghulu, berlebih-lebihan, ibadah melampaui batasan yang disyariatkan. Wadain, nah rumput balik nih. Wadain, berlepas dari lah ini bayarnya. Nah, otang, ya bari. Otang bari. Masya Allah, utang. Berlepas dari apa? Hutang. Lepas dari 3. Kibir, kemudian apa? Gulu. Yang ketiga apa? Utang. Dakhalal jannah, masuk surga. Maka lihat kisah, ya, Nabi tidak mau menyolati sahabatnya gara-gara apa? Utang. Nah, apa cit? Ya, utang bari. Begitu dibayarin oleh Abu Qatadah, apa kata Nabi? Al-ana baradat alaihi jildatu. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru nyenyap lendongnya dengan neraka. Banyak-banyak doa sudah sambil berusaha. Jadi mati lepas dari sombong, lepas dari ghulu, lepas dari utang, masuk surga. Yang terakhir ke-33, tamat sudah kitab ini. Su'alullahil ta'ala al-jannah, minta surga kepada Allah minimal 3 kali, maksimalnya nggak ada. Sebagaimana hadits Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man sa'alallaha al-jannata 3 marrat. Siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Qalatil jannah, surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar 3 marrat. Siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali juga. Qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Neraka berkata, ya Allah lindungi dia dari api neraka. Nah, kalau 7 kali lebih hebat. Berapa? 7 kali lebih hebat. Ada yang tahu keutamaannya yang 7 kali? Bahari bagaimana? Apa? Saya ran bahri nono. Di belakang Haji Fahrul. Nih di tembok. Semoton payet no saya rana. Siapa namanya? Faria. Apa katanya? Kalau 7 kali, apa kata surga? Kalau 3 kali, surga mengatakan, ya Allah masukkan dia surga. Kalau 7 kali, kalau Umi, bagi nyaka, Petika, Haji Mawar, Abu Aju, Mamilan, Bapak Jasbullah, nyerah ke? Pecat kan aja. Udah ini, cuma lupa. Surga itu menyebut nama kita. Surga mengatakan, Inna abdaka fulan. Sesungguhnya hambamu si fulan, anaknya si fulan, meminta kepadamu akan diriku, masukkanlah dia ya Allah. Jadi namanya disebut kalau sampai 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini tanpa menyebut Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 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 Hambamu si fulan Faria, hambamu si fulan Bahri, hambamu si fulan Hakun, disebut namanya oleh surga itu dan disebut namanya oleh neraka itu. Kalau bahasanya orang Arab bil isim katanya, doakan saya bil isim katanya. Doakan saya spesial, jangan doa umum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ini umum. Tapi ya Allah ampunilah Maksun, ya Allah ampunilah Omci, ya Allah ampunilah Badar. Disebut apa? Namanya bil isim, spesial. Barang pun pesanan jamakah. Ini dia. Itu bedanya 3 dengan apa? 7. Dengan 7 itu. Saya kira demikian. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud aja azan. Allahu akbar,
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah memarahi istri yang selalu terlambat salat wajib? Boleh. Kalau ini hukumnya apa? Boleh. Allah Ta'ala ala wa'ala. Kenapa? Marahnya karena Allah. Ya, marahnya karena Allah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bismillah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Begini Ustaz, iya, itulah dia. Wallahu ta'ala wa'ala. Apakah enggak sama jatuhnya dukun kita bawain Ustaz air untuk mendoakan kesembuhan? Ya tidaklah kalau Ustaznya sunnah. Ya, kalau Ustaznya sunnah berarti dia apa? Insyaallah paham ruqyah syar'i. Wallahu ta'ala wa'ala. Baik, silakan ada pertanyaan. Ri. Mana? Baik, itu jawaban tadi. Kita angkat pertanyaan dulu sini. Ya halo. Ya halo, dari mana? Halo. Ya halo, dari mana? Ini Pak Darmawan dari Nunukan. Dari Nunukan, silakan. Di Nunukan Mandailing Natal. Oh, Mandailing Natal, Sumatera ya. Ya. Silakan. Pertanyaan gini Pak Ustaz. Ada saya dengar acara di TV, televisi kan, namanya rencana uang. Oh ya Allah. Rencana uang masukkan uang kita, misalnya berapa lah, contohnya 5.000 misalnya kan. Setiap bulannya terima gaji kita. Nah, uang terima gaji misalnya 500 atau 1.000, ini contoh aja ya. Baik. Namun modal kita nggak hilang. Modal kita uang yang kita masukkan pertama itu nggak hilang. Kapan-kapan boleh kita ambil. Baik. Ada pertanyaan apa hukumnya Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Nah, pertama Ri dulu tadi. Kenapa kalau sudah usia 50-60 mulai lemah katanya? Memang itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Ya, karena apa? Allah Azza wa Jalla katakan ya tentang bagaimana siklus kehidupan apa? Manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin
Allah ciptakan kalian asalnya dari lemah mani. Apa kekuatannya? Gak ada. Air. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah menjadi kuat. Bayi beranjak naik grafitnya sampai umur 40 puncak ya umur manusia. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan itu kelemahan dan ketuaan. Loh, tapi kan ada yang kuat masih kuat juga. Itulah pembuktian sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah menjagamu. Jadi kalau kita jaga ibadah masa muda, insya Allah masa tua kita Allah jaga juga kita. Aduh, layak tukang jaguran, kamu bilang pun. Allah Ta'ala wa alam. Tadi yang kedua dari Mandailing Natal bertanya, kita store uang sekian katanya. Tiap bulan itu ya beranak terus uangnya katanya. Bagaimana riba? Dan ini apa? Nabi sebutkan man zada wastazada faqad arba. Siapa menambah dan minta ditambah riba. Allah Ta'ala wa alam. Silakan ada lagi 2 ri. Apa nih maksud dengan sunnatullah? Sunnatullah ay ketetapan Allah. Namanya orang tua ya pasti lemah, itu ketetapan berdasarkan ayat yang tadi. Mau tidak mau. Allah Ta'ala wa alam. Ya halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustadz kan di buku Ustadz yang variasi sunnah. Ini apa witir. Sunatnya itu kan harus sabihis gitu. Yang pertama ya Ustadz. Itu sunnahnya ya. Ya sunnahnya, ya sunnahnya kan kalau enggak apa-apa kan ya Ustadz. Enggak apa-apa. Memang kita bacakan ya. Terus tapi kalau kita hanya sumpahnya cuma 1 witir, itu sebaiknya surat apa Ustaz? Rakaat ketiga baca apa? Kadang-kadang ditambah al-falaq, kadang-kadang ditambah an-nas. Allah Ta'ala ala ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Iya. Baik. Baik. Ya, halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya, misalkan seorang panggil istrinya seperti pembantu, misalkan contoh kami punya pembantu, terus istri itu dibilang dipanggilnya dengan nama pembantu yang kerja di rumah kami gitu kan, sedangkan si istri itu merasa tersinggung dan marah gitu kan, karena merasa direndahkan. Memang suami suka menghina, contoh mungkin fisik si istri atau misalkan tapi ketika pas si istri panggil dengan nama pembantu yang kerja di rumah, si istri merasa marah gitu kan, dan merasa direndahkan karena disamakan dengan pembantu. Lantas istri ditunggu jawab apa pertanyaannya? Gimana pertanyaannya itu? Si istri itu kan ketika kondisi nangis gitu kan, karena suami merasa terganggu, menangis itu dengan lirih gitu, saya karena marah gitu kan, tapi si istri ditunggu jawabannya. Suaminya diusir oleh suaminya untuk tidur di misalkan di lantai bawah. Nah, lantas bagaimana Ustaz kalau misalnya tidur di lantai ditunggu jawabannya.
Iya. Bisa ranjang atau gimana ya Ustaz? Baik. Iya, iya. Apa hukumnya orang yang memakan riba tetapi dia sering bersedekah dengan riba? La ilaha illallah. Sedekahnya nggak berguna. Hanya karena jalan terus. Ya. Dan apa disedekahkan dari harta riba tidak akan menyelamatkannya karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah taala wa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini bukan untuk orang yang mati, tetapi apa untuk orang supaya dia siap. Bagaimana suami memanggil istri dengan panggilan pembantu menyakitkan hati? Tidak boleh. Karena justru suami itu bagaimana dia berlaku lembut kepada istrinya. Yang Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Wallahu ta'ala wa'ala. Ya, Yamdun. Ini masalah zakat yang berkaitan dengan ternak. Kenapa kok kambing yang digembalakan itu wajib dizakatkan? Dan kemudian kalau dicarikan itu kok tidak diwajibkan? Saya ngenu. Hah? Siapa yang bilang begitu? Ini kebalik ke Jamdun ini. Yang tidak dicarikan rumput, yang makan sendiri itu yang wajib zakat karena nggak ada lelahnya. Yang lelah tidak ada zakatnya. Allah taala wa alam. Kamu tak Anda saya ngenu. Baik. Apakah orang masuk surga tanpa kedamaian? Karena ada ungkapan masuk surga dengan salam. Nggak ada orang masuk surga tanpa kedamaian. Ya, karena yang terakhir masuk surga saja dikasih 10 kali lipat dunia. Bagaimana nggak damai? Ya, cuma apa? Ada yang masuk surga langsung, ini damai. Ada yang sengsara dulu di neraka. Baru masuk surga. Allah taala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Pada saat melunasi BPIH di bank, bolehkah kita menerima hadiah seragam batik dan kain ihram dari bank? Apakah termasuk riba? Kita katakan kalau itu adalah sebagai programnya pemerintah, ya, dipotong biaya, ya, haji itu boleh, tapi tidak dipotong dari biaya haji, ini adalah termasuk riba. Wallahu ta'ala wa'alam. Bolehkah anak pingin jadi TNI dan polisi karena harus potong jenggot? Ya, kalau dia sudah jadi, ya tinggal dia ngaji. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi polisi yang benar, TNI yang benar. Ya. Tapi kalau dia belum katakan, kalau ada yang lain. Ya, Allah taala wa'ala. Adakah duduk yang diharamkan oleh agama? Kenapa tidak ada? Ada. Mana dia? Tangan kiri dijadikan sandaran di belakang. Ini duduknya mardu. Siapa? Yahudi. Allah taala. Ada lagi? Mamilan. Bagaimana misalnya kita lihat penyimpangan dalam keluarga, tapi kita marah, tapi marahnya dalam hati. Bagaimana? Baik. Ya, halo. Oh, Ya, dari mana? dari Dari mana? dari Kuningan. Dari Kuningan. Silakan pertanyaannya. Halo Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Dari Am Kuningan. Mau nanya Ustaz, dalam hadis kan urutan, dalam hadis itu kan urutan pada saat sholat berjamaah itu, perempuan di belakang laki-laki ya. Silakan pertanyaannya. Baik, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Barat Kalimantan. Silakan pertanyaannya. Apabila seorang imam mengerjakan sholat kemudian menghadap ke makmum lalu dia mengucapkan sholatu jami'an rahimahullah, Baik. kemudian makmum mengatakan As-salatu la ilaha illallah. la ilaha illallah, apakah ada dari Ustaz? Baik, kita katakan pertama, keluarga berbuat salah, benci kita dengan hati kita marah, itu iman paling lemah. Iman paling lemah. Allah taala ala wa ala. Kedua, bagaimana imam sebelum salat as-salatu jami'ah rahimakumullah disambut oleh makmum as-salatu la ilaha illallah, bid'ah. Tidak ada itu tuntunannya. Ya, yang ada itu diucapkan oleh muadzin mengumumkan gerhana. Adanya apa? Masa tiap waktu gerhana terus ini? Ya, Allah Ta'ala. Akhir. Boleh sholat jenazah setelah 2, 3 atau seminggu setelah pemakaman, Diki. Misalnya setelah seminggu kita mau sholat, apakah harus ke sana ke kuburan? Ya harus. Atau bisa dari rumah? Nggak bisa. Ngarang-ngarang doang. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa ada riwayat hadis yang mengatakan Bilal mengazankan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu pemakaman dari Bandung? Nggak ada. Hadis palsu pun tidak ada. Ya, jadi tidak ada azan untuk pemakaman. Hukum menerima uang dari wali santri saat bertugas jadi security dengan alasan uang bensin, padahal kita tidak memintanya. Sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya amal ghalul, hadiahnya para pekerja itu adalah haram. Baik, saya kira demikian pengajian kita berjamaah. Assalamualaikum kita sallallahu alaihi wasallam wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.